Untuk memiliki penghasilan tambahan, kita membutuhkan usaha sampingan guna menopang kebutuhan rumah tangga. Kita tahu bahwa kebutuhan rumah tangga itu senantiasa meningkat. Karena itu dibutuhkan strategi agar kebutuhan itu tercukupi. Persoalan itu tidak saja dihadapi para pemuda desa yang kerjanya itu serabutan. Para pekerja kantoran pun juga mengalami masalah serupa. Mereka juga butuh penghasilan tambahan seiring dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup. Nah, bagaimana caranya beternak entok untuk para pekerja kantoran? Yang perlu diketahui bahwa pekerja kantoran itu baik PNS, karyawan, TNI, Polri, itu waktunya terbatas untuk mengurus entok. Dia berangkat kerja jam 7 pagi dan pulang jam 4 sore. Jadi waktu yang dimiliki sangat terbatas. Pagi paling hanya 1 jam dan sore mungkin juga hanya 1 atau 2 jam saja. Dan kadang-kadang ada lembur sehingga pulangnya malam. Karena itu dibutuhkan strategi dalam beternak entok agar usaha sampingan ini tidak mengganggu kerjaan kantor. Pertama, peliharalah entok dalam jumlah sedikit. Untuk ternak entok pembibitan bisa memelihara 30 sampai maksimal 50 ekor indukan. Untuk ternak entok pembesaran silahkan memelihara 100 ekor anakan entok. Mengapa demikian? Agar entok yang dipelihara itu mendapatkan perhatian merata dari kita, sehingga hasil ternaknya akan maksimal. Lebih baik ternak dalam jumlah sedikit tapi hasil dan kualitasnya maksimal daripada ternak dalam jumlah banyak tapi kualitasnya tidak maksimal. Nah, jumlah yang sedikit ini lebih memungkinkan kita untuk memberikan hak terbaik bagi ternak kita, mulai dari kandang, pakan, dan lain-lain. Kedua, pilihlah bahan makanan yang mudah didapat dan cepat penyajiannya. Karena pekerja kantoran itu menurut saya relatif punya modal cukup, maka saya sarankan agar memilih pakan semi racikan pabrik. Bisa menggunakan komposisi pakan bekatul, nasi aking, atau jagung giling, kemudian ditambah konsentrat bebek petelur bahan buatan pabrik. Kenapa tidak menggunakan bahan alternatif? Ya karena penggunaan bahan pakan alternatif itu agak ribet ya penyajiannya. Harus mencari hijauan misalnya, atau keong sawah di sawah, atau bahan lainnya. Sementara waktu yang dimiliki pekerja kantoran itu sedikit, maka belilah pakan yang sudah atau yang mudah didapat. Penyajiannya pun mudah, tinggal ambil beberapa gayung, dicampur air, diaduk, lalu diberikan ke entok. Jadinya simpel dan cepat pengerjaannya. Ketiga, konsisten dalam pemberian pakan. Pemberian pakan jadwalnya harus pasti. Misalnya kita pagi memberikan pakan jam 6, ya maka itu harus konsisten dilakukan. Sore misalnya pemberian pakan dilakukan jam 5 sore, maka itu juga harus dilakukan setiap hari. Kemudian yang keempat adalah tempat minum dan kolam untuk mandi entok. Gunakanlah tempat minum menggunakan ember saja agar mudah diganti setiap hari. Itu simpel ya. Begitu juga untuk kolam mandi, gunakanlah kolam fiber yang bisa dipindah-pindah atau portable dan mudah dalam pengurasan airnya. Jadi untuk kolam saya sarankan tidak menggunakan kolam permanen atau semen. Kolam fiber ini kalau tidak salah harganya sekitar, yang murah itu 100 ribuan. Kalau yang bagus, yang mahal bisa 500 ribuan ya, sampai 700 ribuan. Pengoperasionalnya itu juga mudah, dari sisi estetik juga tampaknya lebih bagus. Kemudian yang kelima, jangan lupa ajari istri atau orang rumah kalian cara pemberian pakan entok. Ini wajib dilakukan agar saat teman-teman ada tugas kerja lembur atau tugas di luar kota, entok teman-teman masih ada yang merawat atau minimal ada yang ngasih makan. Kalau tidak ada yang bisa ngasih makan, itu kalau teman-teman keluar kota 2 hari 3 hari ya entoknya bisa mati. Jadi usaha sampingan itu salah satu kuncinya harus mendapatkan dukungan penuh dari keluarga. Kalau istri teman-teman atau orang tua teman-teman tidak setuju Anda ternak entok, maka saya sarankan jangan lakukan ternak entok.
Karena ada tuh orang tua yang tidak setuju anaknya ternak entok, kemudian saat anaknya pergi, entoknya ditangkap kemudian digoreng. Kan nggak asik ya. Maka usaha itu harus didukung oleh keluarga agar bisa saling mendukung. Sampai di sini sudah jelas ya. Jadi intinya, usaha ternak entok itu bisa dilakukan oleh pekerja kantoran. Pejabat juga boleh pelihara entok, bupati juga bisa, pokoknya siapapun boleh ternak entok begitu. Memelihara entok itu merupakan bagian dari bentuk syukur kita kepada Tuhan yang telah menciptakan entok yang memang tujuannya untuk dimanfaatkan manusia. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.